Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zafran Muyasar dari kelas 11-4, nomor absen 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang dawai. Apa sih itu dawai? Mari kita lihat. Nah, jadi dawai atau senar adalah tali yang diberi tegangan. Ketika dipetik, akan bergetar dan menghasilkan nada atau frekuensi tertentu. Aplikasi dari dawai ini dapat kita lihat pada saat saya atau seseorang bermain gitar. Nah, jadi misalnya kita mendengar bunyi yang sangat enak dari gitar, nah itu adalah bentuk wujud dari hasil dari nada atau frekuensi yang dihasilkan. Oke, selanjutnya prinsip kerja dawai itu dapat kita lihat sebagai berikut ini, yaitu ketika senar gitar dipetik, maka akan muncul suatu gelombang yang disebut dengan gelombang berdiri atau stasioner. Nah, kalau dalam dunia asli ya, kita lihat ketika kita sedang bermain gitar, pada saat kita memetik gitar tersebut, maka akan terlihat getaran dan getaran tersebut membentuk gelombang. Maka itulah yang disebut dengan gelombang stasioner atau berdiri. Nah, untuk itu ada dua istilah dalam gelombang berdiri yang setidaknya kita harus ketahui. Yang pertama ada perut. Nah, apa itu perut? Itu adalah titik amplitudo maksimum atau yang bergetar. Dan yang kedua adalah simpul atau titik amplitudo minimum, titik yang tidak bergetar. Oke, lanjut. Nah, ada yang perlu kita ketahui lagi nih pada dawai, yaitu terdapat nada dasar. Jadi, pada nada dasar di sini terlihat ada garis tengah ya. Nah, garis tengah inilah kalau kita bermain gitar ini disebut dengan senarnya ini. Atau tali dawai di sini saya tuliskan. Nah, apa ini yang atas dan bawah? Nah, ini adalah ilustrasi dari gelombang yang dihasilkan ketika senar tersebut digetarkan. Nah, terus di sini terlihat ada P, S, dan S juga. Ini apa sih? Jadi P ini adalah perut yang tadi sudah kita bahas. Ini P ini terletak di tengah gelombang ini. Terletak di tengah gelombang itu disebut perut. Nah, yang di ujung gelombang sini dengan sini itu disebut dengan simpul yang mengikatnya. Jadi, gelombang paling sederhana pada dawai terdiri 2 simpul dan 1 perut. Itu untuk nada dasar. Nah, untuk kasus ini, tali dawai ini disebut dengan L. Nah, L ini sama dengan setengah lambda atau setengah gelombang ya. Di sini terdiri satu lembah ini atau satu bukit di sini. Jadi hanya setengah gelombang. Oke, selanjutnya terdapat nada atas pertama dan juga nada atas kedua, N1 dan N2. Untuk nada atas pertama, di sini dapat kita lihat ada dua perut ya, dua titik tengah di sini, 1 dan 2. Dan juga 3 simpul. Nah, pada nada atas pertama, tali dawai atau panjang dawainya ini setara dengan satu lambda atau satu gelombang ya. Di sini ada satu bukit dan juga satu lembah. Jadi itu satu lambda. Dan untuk nada atas kedua itu memiliki 3 perut dan 4 simpul. Nah, ini ada perutnya ada 1, 2, 3 titik tengahnya ya. Dan juga simpul yang mengikat 1, 2, 3, 4. Nah, terus untuk kasus yang ini berapa panjang gelombangnya? Nah, tali dawai ini memiliki panjang gelombang 3/2 lambda ya. Nah, mengapa begitu? Kita lihat di sini. Di sini ada satu bukit lalu satu lembah. Itu kan satu gelombang. Nah, lalu kita tambah lagi dengan satu bukit yang artinya setengah gelombang. Jadi 1 ditambah setengah yaitu 3/2 lambda. Oke, dari nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua, apakah memiliki kesamaan? Mari kita lihat. Pada nada dasar, terlihat memiliki 1 perut dan 2 simpul. Lalu, pada nada atas pertama, memiliki 2 perut dan 3 simpul. Dan nada atas kedua, memiliki 3 perut dan 4 simpul. Maka yang dapat kita simpulkan di sini bahwa perut selalu kekurangan 1 dari simpulnya.
Jadi kalau kita mau tuliskan rumusnya ya, di sini saya diktekan P sama dengan S min 1. Jadi perut selalu kurang 1 dari simpul. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi frekuensi bunyi pada dawai. Yang pertama yaitu adalah panjang dawai. Di sini kita bisa lihat panjang dawainya dari sini sampai ke sini. Mari kita dengarkan bunyinya ketika dipetik. Nah, lalu kita akan bandingkan dengan panjang dawai yang ketika saya pendekkan. Misalnya di sini ya, bunyinya. Nah, terdengar jelas sekali bahwa frekuensi bunyi yang dihasilkan pada saat panjang dawainya segini itu lebih kecil daripada frekuensi bunyi ketika saya pendekkan dawainya. Nah, kesimpulannya, jadi frekuensi bunyi berbanding terbalik dengan panjang dawai. Ketika dawainya semakin panjang, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan kecil. Namun sebaliknya, ketika dawainya semakin pendek, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin besar. Yang kedua, massa jenis. Nah, di sini kita mempunyai dawai yang bermaterial baja dan juga dawai yang bermaterial nilon. Nah, tentunya massa jenis baja itu lebih besar daripada massa jenis nilon. Nah, untuk itu mari kita lihat perbandingan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Kita tes yang bermaterial baja terlebih dahulu. Nah, lalu yang bermaterial nilon, terdengar sekali perbedaannya. Untuk materi yang berbahan baja itu frekuensi bunyi yang dihasilkan itu lebih kecil daripada frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh material nilon. Nah, jadi kesimpulannya untuk itu massa jenis berbanding terbalik dengan frekuensi bunyi. Massa jenis pada dawai ya. Ketika massa jenis dawainya besar, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan kecil. Namun, untuk massa jenis dawai yang kecil, frekuensi bunyi yang dihasilkan akan besar. Yang ketiga, tekanan. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana tekanan itu dapat mempengaruhi frekuensi bunyi pada dawai. Nah, yang pertama, ketika saya menekan atau memetik gitar ini dengan pelan, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menekannya dengan kuat, memetiknya dengan kuat ya, maka frekuensi bunyinya akan seperti ini. Nah, terdengar sekali perbedaan bunyinya. Frekuensi bunyi yang dihasilkan pada saat saya menekannya dengan pelan itu lebih kecil daripada frekuensi bunyi yang saya tekan dengan kuat. Jadi kesimpulannya bahwa semakin besar tekanan yang diberikan pada dawai, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin besar. Namun sebaliknya, ketika tekanan yang diberikan pada dawai semakin kecil, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Jadi itulah kesimpulannya.